Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fahmi Kalamanullah dari Prodi Ilmu Kelautan di Universitas Trunajaya Madura. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau merangkum materi dari perkuliahan mata kuliah Transformasi Digital dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir, beserta tugas akhir yang diberikan oleh dosen. Untuk mempersingkat waktu atau video, langsung saja memasuki materi yang pertama. Pada pertemuan pertama, kami dan dosen membahas tentang kontrak kuliah, di mana dosen akan memaparkan program pembelajaran tentang mata kuliah tersebut selama 1 semester, dan jika dari mahasiswa ada yang keberatan, maka dapat bernegosiasi dengan dosen terkait hal tersebut. Nah, pada waktu itu terdapat waktu lebih untuk membahas sedikit materi tentang apa sih itu transformasi digital. Transformasi digital adalah suatu proses perubahan ke masa depan, irreversible change yang didasari pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan atau korporasi, atau singkatnya pengintegrasian teknologi pada semua area dalam kehidupan manusia. Nah, pada pertemuan pertama itu kami diberi tugas oleh dosen untuk membuat video A Day in My Life tentang kehidupan kita atau kami dari sebagai mahasiswa ilmu kelautan, di mana kita akan membuat video dari awal bangun tidur, proses belajar mengajar di perkuliahan, dan tentunya sampai kita tidur kembali. Pada pertemuan kedua kita melihat video tugas yang telah kami buat perwakilan saja dan direview oleh dosen, dan dosen memberitahu bahwa video tersebut bertujuan untuk menarik minat calon mahasiswa untuk melihat apa sih yang dilakukan prodi ilmu kelautan dan apa sih yang menarik dari ilmu kelautan sehingga calon mahasiswa tertarik bergabung ke ilmu kelautan. Setelah itu, melanjutkan materi dari yang kemarin tentang apa itu transformasi digital. Mengapa sih kita harus melakukan transformasi? Itu agar supaya kita tidak habis termakan oleh zaman ini yang sudah melakukan sebagian kegiatan melalui proses digital. Teknologi berkembang secara pesat, mengubah cara manusia beraktivitas, berkomunikasi, dan berinteraksi. Jika kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan tertinggal oleh zaman itu sendiri. Apakah hal utama yang harus ditransformasikan? Yang pertama adalah perubahan mindset, di mana kita harus merubah pemikiran kita seperti apa yang dapat dilakukan oleh teknologi. Jangan lagi dikerjakan secara manual dan lain-lain. Yang kedua adalah perubahan manusia, di mana kita harus mengupgrade skill serta otak kita sehingga kita lebih kreatif dan inovatif. Yang ketiga, perubahan teknologi, di mana kita menggunakan teknologi yang sedang naik daun atau yang biaya yang murah serta dapat untuk individu maupun perusahaan tertentu. Pada pertemuan ketiga, membahas tentang disrupsi teknologi dan digital. Apa itu disrupsi? Disrupsi adalah menggantikan pasar lama, industri dan teknologi, dan menghasilkan kebaruan yang lebih efisien dan menyeluruh. Ia bersifat destruktif dan kreatif, karena hampir separuh pekerja di dunia, sekitar 2 miliar, akan kehilangan pekerjaan di tahun 2030 disebabkan masifnya kemajuan teknologi. Contoh dari pendisrupsian profesi yaitu tukang pos, telemarketing, teller bank, translator, guru kursus, petugas tol, operator warnet, tour guide, fotografer, dan lain-lain. Nah, profesi itu digantikan oleh blogger, web developer, applicator developer, big data analysis, cyber truth, cyber psikologis, cyber patrol, dan lain-lain. Mengapa hal itu bisa terjadi? Terdapat 6 perangkap pendisrupsian itu terjadi, yaitu sukses trap, masuk zona nyaman, the competency trap, lalai mengembangkan kompetensi lain. Yang ketiga, the sunk cost trap, yaitu kurang keberanian. Yang keempat, the blame trap, yaitu mencari kambing hitam. Yang keempat, the cannibalization trap, lebih nyaman dengan sesuatu yang lama walau disadari sudah usang. Yang kelima, the confirmation trap, yaitu kurang percaya diri. Maksudnya yang keenam, contoh lain dari pendisrupsiannya yaitu Nokia, Yahoo, BlackBerry, Kodak, dan lain-lain. Pada pertemuan keempat, membahas tentang bisnis digital e-commerce.
Bisnis adalah aktivitas produksi, jual beli, pemasakan, dan pendistribusian barang atau jasa untuk mendapatkan umpan balik yang bersifat komersil. Jenis-jenis aktivitas bisnis yang pertama adalah perolehan atau pemasakan bahan baku atau jasa. Yang kedua, produksi barang atau jasa. Yang ketiga adalah pendistribusian barang atau jasa kepada konsumen. Empat, transaksi jual beli. Yang kelima, pemasaran dan lain-lain. Bisnis menurut definisi dari R. Kelly Rayner adalah suatu definisi yang lebih luas dari e-commerce, yaitu selain termasuk aktivitas jual beli, produk dan jasa, juga pelayanan konsumen. Kerjasama dengan para mitra bisnis, pembelajaran bisnis melalui e-learning, dan pelaksanaan tugas-tugas bisnis internal perusahaan yang dilakukan secara elektronik. Sedangkan e-commerce merupakan proses atau transaksi jual beli serta pengiriman atau pertukaran barang atau jasa melalui jaringan komputer, termasuk internet. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis. Tipe-tipe transaksi melalui EC ada 3, yaitu B2B dan B2C, di mana suatu perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lain yang memiliki konsumennya sendiri. Yang kedua adalah customer to business C2B, di mana individu menggunakan internet untuk menjual produk atau jasa kepada perusahaan atau individu, atau untuk mencari penjual atas produk atau jasa yang diperlukannya. Yang ketiga adalah customer to customer C2C. Model EC di mana konsumen menjual atau bertransaksi langsung kepada konsumen lain. Manfaat dari e-commerce antara lain untuk perusahaan. Yang pertama, jangkauan global, perusahaan biaya operasi, perbaikan rantai pasokan, kustomisasi model bisnis baru, spesialisasi vendor, kecepatan time to market, dan lain-lain. Untuk konsumen adalah di mana saja, kapan saja, lebih banyak pilihan produk dan jasa. Yang ketiga, harga lebih murah, pengiriman atau penyampaian segera, ketersediaan informasi, dan lain-lain. Bagi masyarakat adalah memungkinkan telecommuting, peningkatan kualitas hidup, dan dapat mendorong masyarakat yang kurang mampu kemudian mendapatkan layanan umum. Tantangan e-commerce antara lain adalah keamanan, kepercayaan dan risiko, SDM, model bisnis, budaya, autentikasi user, dan belum tersedianya public key, infrastruktur, masalah organisasi, penipuan, akses internet yang lambat, dan permasalahan hukum atau legalitas. Untuk pertemuan kelima dan keenam itu tidak terjadi proses ngajar mengajar dikarenakan dosen yang bersangkutan berhalangan hadir karena anaknya lagi sakit dan untuk materi masih belum diberikan. Pada pertemuan ke-7 membahas tentang kemajuan tren digital di masa depan. Faktor perkembangan bisnis digital pada era masa yang akan datang adalah: yang pertama, tren pasar; kedua, perkembangan teknologi; ketiga, kondisi masyarakat; keempat, perubahan kondisi politik; yang kelima, kemajuan digital marketing. Dan beberapa contoh teknologi masa depan yang sudah ada yaitu handphone hologram, smartphone dengan layar fleksibel, hoverboard, dan lain-lain. Dan pekerjaan di masa depan antara lain adalah cyber security, content creator, web developer, dan lain-lain. Dampak perkembangan tren digital yaitu dampak baiknya adalah orang-orang terus terhubung. Yang kedua, melakukan banyak hal lebih efisien, mempercepat mendapatkan informasi, dan lain-lain. Untuk dampak buruknya adalah malas berkomunikasi secara fisik, kreativitas tumpul, ketergantungan, pornografi, dan lain-lain. Untuk pertemuan ke-7 dan 8 itu UTS, jadi saya skip. Dan untuk pertemuan ke-9 membahas tentang IoT, yaitu Internet of Things. Apa itu IoT? IoT adalah teknologi yang memungkinkan segala hal terkoneksi dengan internet. Istilah IoT pertama kali disebut ahli teknologi asal Inggris Kevin Ashton, yang dimana dia deskripsikan teknologi ini sebagai mata dan telinga dari komputer. Bentuk komunikasi pintar ini adalah machine to machine (M2M) dan manusia sebagai penggunanya. Contoh penerapan IoT pada smart home antara lain smoke detector, smart light, smart gateway, vibration sensor, dan lain-lain. Karena semakin banyak perangkat yang terhubung ke internet setiap hari,
membuat hidup kita lebih mudah dan lebih efisien. Produk-produk pintar tersebut dapat dikontrol dari jarak jauh melalui ponsel atau komputer Anda. Namun setiap kelebihan juga punya kelemahan, yaitu mudahnya hacking pada perangkat tersebut. Pada pertemuan ke-10, dosen menginstruksikan untuk membuat kelompok untuk studi kasus dan kebetulan saya menjadi ketua kelompoknya. Itu dikarenakan saya datang lebih awal. Untuk tugasnya yaitu mencari studi kasus terkait terbobolnya sistem security, tahapan perlindungannya, dan pemulihannya setelah kerugian yang dialami dan saran untuk upaya peningkatan sistem cyber security. Dalam tugas tersebut, kami mengambil kasus tentang terbobolnya tiket.com dan Citylink, dan tugas tersebut langsung dipresentasikan pada hari itu juga. Dan untuk pertemuan ke-11, melanjutkan presentasi bagi kelompok yang belum kebagian pada minggu kemarin. Untuk pertemuan ke-12, saya lupa apakah hari libur atau tidak, karena pada pertemuan tersebut di Google Classroom tidak ada materinya. Untuk pertemuan ke-13 dan 14 membahas tentang basic program, di mana dimasukkan ke algoritma dan logical thinking. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang disusun secara logis dalam penyelesaian sebuah masalah. Dan logical thinking adalah tindakan menganalisis situasi dan menghasilkan solusi yang masuk akal. Dalam materi ini membahas tentang programming dan bahasa pemrograman. Dan pertemuan ke-14 membahas tentang era digitalisasi. Digital transformasi itu sudah ada 4 kemajuan antara lain revolusi 1.0 mesin dan mekanik, revolusi 2.0 listrik, revolusi 3.0 komputer, dan revolusi 4.0 dan internet. Dan kembali mengulang tentang materi big data dan internet of things atau IoT. Tugas akhir yang diberikan oleh Bapak yaitu mencari skip melalui AI tentang kelautan. Dan kelompok saya memilih tentang peta sebaran rumput laut di perairan Pulau Madura tahun 2020. Berikut merupakan hasil dari skrip tersebut, di mana pada kota hijau warna hijau itu merupakan persebaran rumput laut yang ada pada Pulau Madura. Bisa juga dijelaskan bahwa persebaran rumput laut di Pulau Madura itu merata. Sekian dari penjelasan saya mengenai materi tentang transformasi digital. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.